Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, saat semua orang sudah tenang, banyak orang mulai membuat persiapan akhir dan berusaha keras untuk mencapai hasil yang sangat baik dalam kompetisi ini. Semua orang penuh harapan untuk kompetisi pemuda seluruh benua. Di tempat lain, setelah Xiaoyan melompat keluar dari kapal, ada awan tebal dan kabut yang datang bergolak, bercampur dengan hembusan yang mengerikan, yang juga menyapu dirinya pada saat yang sama. Dalam sekejap, pakaian Xiaoyan terkoyak oleh angin. Kemudian di bawah tamparan keras angin, darah di dalam tubuhnya juga berjatuhan, dan seteguk darah hendak dikeluarkan. Lautan awan ini benar-benar menakutkan. Ada awan putih dan kabut di sekitar lautan awan. Dan semuanya putih, tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa membedakan timur dan barat. Untungnya Xiaoyan bisa melihat batu tiga kehidupan, memancarkan cahaya warna-warni di kejauhan. Karena itu, dia tidak akan tersesat di lautan awan. Awan bergulung tanpa henti, dan badai mengamuk dengan liar. Badai yang mengerikan, seperti cambuk, seperti bilah angin, terus-menerus melanda Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan telah menutupi seluruh tubuhnya dengan api aneh, badai yang mengerikan masih menyebabkan darah terus mengalir. Semburan rasa sakit, seperti gelombang, terus menyebar dari kulitnya. Sementara badai mengamuk, itu menghasilkan kekuatan merobek yang kuat. Kekuatan sobek yang kuat itu benar-benar menakutkan. Untungnya, pelatihan setengah tahun Xiaoyan di Pagoda Tongxian tidak sia-sia. Setelah setengah tahun pelatihan, kemampuan tubuhnya untuk menahan kekuatan sudah sangat kuat. Xiaoyan menahan tekanan berat mengulurkan sosoknya dan terbang menuju Sang Sengsi. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar sengsara. Saat dia mendekati Sang Sengsi, dia merasakan bahwa tekanan kuat menjadi semakin menakutkan. Sekarang, dia benar-benar terjebak dalam dilema. Semburan rasa sakit yang parah terus menyebar di tubuhnya. Merasakan situasi yang memburuk di tubuhnya, Xiaoyan menggertakkan giginya dan bergegas menuju Sang Sengsi, seperti putus asa. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa murid Papiliun Abadi mengatakan bahwa pria kuat Wang Haipei Daudi ini tidak dapat menyeberang. Sekarang, dia akhirnya sepenuhnya percaya apa yang dikatakan murid Papiliun Abadi. Badai di lautan awan benar-benar kuat dan menakutkan. Buang! Badai mengerikan lainnya menyapu dan membombardir tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera memuntahkan beberapa darah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan hampir tidak dapat menahannya. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa bertahan. Dia seperti burung dengan sayap terlipat, dan tubuhnya jatuh dengan cepat ke jurang. Melihat ini, Xiaoyan perlahan menutup matanya, membiarkan tubuhnya jatuh. Dia berbisik pada dirinya sendiri, "Xun aku telah mencoba yang terbaik." Xiaoyan jatuh dengan cepat ke bawah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ketika dia mendengar murid dari Papiliun Abadi menyebutkan bahwa Sang Sengsi dapat melihat kehidupan seseorang di masa lalu dan sekarang, serta mengetahui keberadaan seseorang. Pada saat itu, dia tidak ragu untuk melompat ke lautan awan. Dia ingin menyeberangi lautan awan dan pergi ke Sang Sengsi untuk mengetahui keberadaan Xun dan Sailin.
tidak peduli seberapa bahayanya lautan awan itu. Saat itu dia hanya ingin mengetahui keberadaan Sun Er dan Sailin. Namun, dia tidak menyangka bahwa lautan awan ini bahkan lebih berbahaya dan menakutkan dari yang dia bayangkan. Xiao Yan hari ini terluka cukup parah. Tubuhnya penuh dengan luka. Darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya juga hampir habis. Tepat ketika Xiao Yan benar-benar putus asa, cahaya keemasan meluncur melalui kehampaan dan masuk seperti bintang jatuh. Xiao Yan merasa aneh dan dengan cepat membuka matanya. Lalu melihat awan cahaya keemasan meluncur melalui kehampaan, berlari kencang ke arahnya. Kelompok cahaya keemasan datang begitu cepat. Saat itulah Xiao Yan melihat dengan jelas bahwa ada manusia yang terbungkus dalam kelompok cahaya keemasan itu. Saat cahaya keemasan mendekati Xiao Yan, ternyata itu adalah seorang pria. Pria itu mengulurkan telapak tangannya dan menggenggam Xiao Yan. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang sama muncul di permukaan tubuh Xiao Yan dan kemudian berubah menjadi bola cahaya, membungkus Xiao Yan secara keseluruhan. Saat kelompok cahaya membungkus Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya yang jatuh telah berhenti dan mengambang di kehampaan. "Kamu, Dojun kecil, berani sekali masuk tanpa izin ke laut tuang ini." Suara pria tua terdengar perlahan di kehampaan, dan segera dia mencoba menyelamatkan Xiao Yan. Xiao Yan terdiam beberapa saat. Saat ini, dia melihat dengan rasa ingin tahu pada orang yang telah menyelamatkannya. Dia melihat bahwa orang yang menyelamatkannya adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Pria tua berjubah abu-abu itu memiliki janggut dan rambut putih, dan wajahnya penuh kerutan. Pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di depannya, dan dia tidak merasakan fluktuasi energi sedikit pun pada pria tua berjubah abu-abu itu. Pria tua itu tampak menyatu dengan lautan awan. Pria tua berjubah abu-abu di depannya tampak sangat luar biasa. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa pria tua berjubah abu-abu ini pastilah keberadaan yang sangat menakutkan. "Terima kasih senior atas bantuanmu. Bolehkah aku menanyakan nama senior?" ucap dari Xiao Yan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, lelaki tua berjubah abu-abu itu lalu berkata, "Namaku tidak penting, tidak usah kamu tahu." Xiao Yan tahu bahwa beberapa orang kuat memiliki temperamen yang aneh. Dia tidak peduli ketika melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang tidak mau menyebutkan namanya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Aku tahu aku salah, namun senior menunjukkan kebaikan padaku. Terima kasih," ucap dari Xiao Yan. Mendengar itu, lelaki tua berjubah abu-abu lalu berkata, "Baiklah, tidak perlu berterima kasih," ucap dari lelaki tua itu. Xiao Yan lalu bertanya lagi, "Senior, apakah kamu bisa memberitahu namamu sekarang?" ucap dari Xiao Yan. Pria tua itu lalu menjawab, "Kamu tidak perlu tahu namaku, dan aku tidak akan menanyakan namamu. Kamu dan aku bertemu dengan damai, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi mengapa repot-repot mengetahui nama satu sama lain?" ucap pria tua itu. Xiao Yan mengangguk. Dia kemudian berkata, "Senior, aku akan menemukan batu 3 kehidupan. Bisakah kamu memberiku tumpangan?" ucap dari Xiao Yan. "Sang Sengsi, ternyata kamu mau memasuki lautan awan karena Trisang Sengsi." Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit terkejut, dan sekarang dia akhirnya tahu bahwa pemuda di depannya dengan berani bergegas ke Wuwanghai karena Sang Sengsi. Pria tua berjubah abu-abu itu menghela napas pelan dan berkata, "Baiklah,
Hari ini kamu dan aku bertemu. Itu sudah ditakdirkan. Maka aku akan mengantarmu pergi ke sana." Dengan lambaian lengan bajunya, massa ringan yang menutupi permukaan tubuhnya perlahan meluas. Dan kemudian dia membungkus Xiaoyan. Segera dia memberikan suara rendah, "Ayo kita pergi." Keduanya segera berubah menjadi cahaya kemasan, terbang menuju Sang Sengsi. Xiaoyan mengikuti lelaki tua berjubah abu-abu itu dari dekat. Kelompok cahaya keemasan ini memang sedikit ajaib. Xiaoyan telah mengalami badai yang mengerikan sebelumnya, dan kelompok cahaya keemasan ini mampu menahan badai yang mengerikan, seperti penutup pelindung. Ini luar biasa. Di bawah penerbangan cepat keduanya, Sang Sengsi yang tampaknya jauh tiba dalam sekejap mata. Keduanya kemudian mendarat di peron di depan Sang Sengsi. Terlihat di depan Xiaoyan adalah batu halus. Batu itu berdiri tegak. Permukaan batu sehalus perbatasan. Dengan lampu warna-warni menyebar dari waktu ke waktu. Terlihat sangat ajaib. Dan di depan batu berwarna-warni itu ada sebuah platform kecil dengan radius hanya beberapa meter. Batu ini mengapung di lautan awan. Sangat ajaib dan luar biasa. Pada saat ini, Xiaoyan dan lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di platform kecil di depan batu berwarna-warni. Apakah ini Sang Sengsi? Xiaoyan bergumam pada dirinya. Menghadapi Sang Sengsi, dia sedikit terkejut, tetapi lebih bersemangat. Jika Sang Sengsi benar-benar ajaib seperti yang dikatakan murid Papilion Abadi, maka dia akan segera mengetahui keberadaan Xun-Er, Sailin, Guyuan, dan Jukun. Pria tua berjubah abu-abu tiba-tiba berkata, "Aku telah membawamu ke Sang Sengsi, dan aku akan pergi." "Tunggu!" Xiaoyan kaget saat mendengar lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata dia akan pergi. "Ada apa?" tanya pria tua berjubah abu-abu. Bagaimana cahaya di permukaan tubuhmu terbentuk? Bisakah kamu mengajariku agar aku bisa memadatkan kelompok cahaya tahan badai sepertimu? Jika tidak, setelah kamu pergi, bagaimana aku bisa pergi dari sini, keluar dari lautan awan?" ucap dari Xiaoyan. Lelaki tua berjubah abu-abu itu menatap Xiaoyan dengan tatapan putih dan berkata, "Kamu dan aku bertemu dengan damai, dan kita tidak akrab satu sama lain. Mengapa aku harus mengajarimu?" Ini Xiaoyan tiba-tiba tidak bisa berkata. Memang, dia bertemu dengan lelaki tua berjubah abu-abu. Jadi mengapa lelaki tua itu harus mengajarinya? "Ya, aku akan bertukar barang denganmu." Saat dia berkata, Xiaoyan membuka langit dan bumi batin, lalu mengeluarkan sumber roh giok abadi anggur, dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Melihat itu, pria tua berjubah abu-abu lalu berkata, "Ya, di usiamu yang sangat muda ini, kamu telah mengembangkan dunia batin. Ini benar-benar langka." Dia lalu melihat peri giok roh sumber anggur yang dikeluarkan Xiaoyan. Tetapi dia tidak menjangkau untuk mengambilnya. Hanya mengguncang telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Pria tua berjubah abu-abu tersenyum dan berkata, "Kamu simpan saja sumber roh giok peri anggur itu. Aku tidak menginginkannya." Lalu pria tua memberikan gulungan ke tangan Xiaoyan. "Ini adalah metode memadatkan tubuh dan cahaya misterius," ucap dari pria tua itu. Merasakan kedatangan seseorang, alis pria tua tiba-tiba berkerut. Melihat kedalaman ilusi lautan awan, dia lalu berkata dengan suara rendah, "Lalat tua yang abadi ini ada di sini lagi." Tiba-tiba tawa hangat bergema di lautan awan. "Hahaha, kamu hantu tua,
Bahkan kamu tidak menginginkan sumber roh asal itu. Tetapi metode memadatkan cahaya pelindung tubuh kamu berikan secara gratis. Kamu benar-benar idiot. Di lautan awan yang halus, tawa dan kutukan bergema seperti guntur dengan sia-sia. Segera setelah berbicara, Xiaoyan terkejut melihat seorang lelaki tua di Xingyi yang terbungkus cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Melihat penampilan lelaki tua di Xingyi, pria tua berjubah abu-abu lalu berkata, "Aku belum mati. Kamu dan aku telah bertarung di lautan uang ini selama ratusan tahun. Apakah itu tidak cukup? Apa yang kamu cari?" ucap pria tua berjubah abu-abu. Mendengar pria tua berjubah abu-abu, pria tua di Xingyi tidak marah dan segera menyarankan sambil tersenyum. "Hantu tua, akhir-akhir ini di kota di langit, kompetisi pemuda seluruh benua akan diadakan. Pasti sangat meriah. Ayolah ikut bersenang-senang denganku. Terlalu membosankan di lautan awan ini," ucap pria tua di Xingyi. Pergi saja kamu sendiri. Aku tidak akan pergi. Beberapa boneka kecil berkelahi, apa yang bagus untuk dilihat?" Pria tua berjubah abu-abu menolak ajakan itu. Mendengar kata-kata itu, wajah lelaki tua di Xingyi menjadi dingin dan dia berteriak dengan marah. "Apakah kamu ingin bertarung denganku selama 3 hari 3 malam lagi?" ucap dari pria di Xingyi. "Bertarung? Baiklah, aku tidak takut padamu," ucap pria tua berjubah abu-abu. "Aku tidak bisa melakukannya di sini. Ayo pergi ke kedalaman lautan awan untuk melakukan pertempuran hidup dan mati," teriak lelaki tua di Xingyi. "Pertarungan antara hidup dan mati adalah pertarungan hidup dan mati. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil." Orang tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan marah dan kemudian berubah menjadi emas, cahaya dan menghilang ke kedalaman lautan. Orang tua di Xingyi melirik Xiaoyan, kemudian berubah menjadi cahaya putih, mengejar cahaya keemasan. Dalam sekejap, itu juga menghilang di kedalaman lautan awan. Melihat keduanya menghilang, Xiaoyan merasa sangat terkejut di hatinya. Seolah-olah gelombang bergejolak muncul di hatinya. Tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Siapa dua orang ini? Mengapa mereka muncul di lautan awan? Melalui percakapan antara dua orang tadi, Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah kedua orang itu adalah teman atau musuh. Tapi ada satu hal yang mengejutkan Xiaoyan, dan itu adalah bahwa mereka telah bertarung di Wuanghai ini selama ratusan tahun. Di laut Wuang ini ada banyak bahaya dan itu sangat menakutkan. Lelaki tua berjubah abu-abu dan lelaki tua di Xingyi bertahan di tempat ini selama ratusan tahun. Dapat disimpulkan dari sini bahwa dua lelaki tua sebelumnya pastilah eksistensi yang sangat kuat. Dan bahkan mungkin keberadaan Kaisar Dou yang melampaui legenda. Setelah kepergian lelaki tua di Xingyi dan lelaki tua berjubah abu-abu, Xiaoyan perlahan mengarahkan pandangannya ke batu 3 kehidupan, berdiri di depan Sang Sengsi. Xiaoyan sangat bersemangat. Keberadaan Xun Er dan Sailin akan segera diketahui. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit khawatir. Dia takut akan hasil yang muncul di Sang Sengsi, yang membuatnya tidak bisa menerima. Pada saat ini, hatinya sangat kontradiktif. Karena itu, berdiri di samping batu Sang Seng, dia tidak berani memulai untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan. Xiaoyan segera mendesak semangat juangnya dan perlahan menekan telapak tangannya pada Sang Sengsi. Saat telapak tangannya ditekan pada batu 3 seng, kecemerlangan warna-warni pada batu 3 seng tiba-tiba menang. Namun meskipun kecemerlangan warna-warni itu cerah, tidak ada pantulan pada batu 3 seng. Setelah melihat ini,
Xiaoyan terkejut dan kilatan kekecewaan dan keenggangan melintas di hatinya. Mungkinkah apa yang dikatakan Papiliun Abadi itu tidak benar sama sekali? Mereka semua menipu. Setelah semua kesulitan, dia akhirnya sampai pada 3 batu kehidupan. Tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan hasil seperti ini. Bagaimana dia bisa berdamai di dalam hatinya? Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu, bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, kata murid Papiliun Abadi, jika aku ingin batu 3 kehidupan menjadi efektif, aku harus tulus. Mungkin aku terlalu tidak sabar dan tidak tulus sekarang yang menyebabkan hasil ini. Aku akan mencoba lagi. Melihat Sang Sengsi di depannya, dia memiliki pandangan yang tulus dan senyum Sun Er muncul di benaknya. Dan dia bergumam di dalam hatinya. Sang Sengsi, jika kamu benar-benar efektif, tolong beritahu aku, di mana Sun Er sekarang? Dengan doa di dalam hatinya, telapak tangan Xiaoyan perlahan menekan Sang Sengsi. Pada saat ini, kecemerlangan warna-warni menyala lagi, dan segera ada gelombang fluktuasi di batu sangseng, dan gambar yang jelas dipetakan batu sangseng. Gambar demi gambar seperti api yang berkilauan, dengan cepat melewati 3 batu kehidupan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit. Assalamualaikum.